Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah inspiratif dan emosional di dunia otomotif. Sebuah kisah yang dimulai dengan sebuah mimpi, keberanian seorang wanita, penempuan seorang pria, obsesi seorang diktator, dan sebuah merek yang menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan di seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang mobil, ini tentang penderitaan, sejarah, perjuangan, kesuksesan, kegagalan, keberanian, perang, penebusan, dan cinta. Dalam kisah ini kamu akan mengetahui bagaimana seorang penemu Jerman bernama Carl Benz menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Sebuah mobil. Bagaimana istrinya Bertha Benz mengubah sejarah dengan satu perjalanan rahasia. Bagaimana perusahaan tersebut kemudian menjadi bagian dari mesin perang Nazi Jerman yang digunakan oleh Adolf Hitler sendiri. Bagaimana Mercedes-Benz menghadapi kebenaran, mengakui masa lalu mereka yang kelam, dan bangkit kembali untuk menjadi salah satu merek yang paling dihormati di dunia. Dan akhirnya bagaimana Mercedes menjadi simbol status dari Jerman hingga Dubai, dari India hingga Hollywood, dari sejarah hingga masa depan. Ini adalah kisah sukses nyata Mercedes-Benz, sebuah kisah yang emosional, mendalam, mengejutkan, dan tak terlupakan. Jadi pastikan untuk menonton sampai akhir, karena perjalanan ini penuh dengan kejutan, pelajaran, dan momen yang akan membuat kamu merinding. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan. Saya menghadirkan kisah merek yang sebenarnya, perjalanan motivasi, dan fakta-fakta yang belum terungkap yang akan membantu kamu bertumbuh, berpikir, dan bermimpi lebih besar. Kembali ke pertengahan 1800-an di Jerman, di dunia di mana orang masih menggunakan kuda dan kereta untuk bepergian. Tidak ada yang pernah membayangkan sebuah mesin yang dapat bergerak tanpa kuda. Kedengarannya mustahil, beberapa bahkan menyebutnya kegilaan. Tetapi seorang pria memiliki mimpi, namanya Carl Benz. Ia lahir pada 1844 di sebuah kota bernama Karlsruhe, Jerman. Ia adalah seorang insinyur mekanik, cerdas, pendiam, dan selalu penuh ide. Sejak kecil, Carl terobsesi dengan mesin. Sementara anak laki-laki lain bermain, Carl menggambar roda gigi, roda, dan mesin. Dalam hatinya, ia ingin membangun sesuatu yang dapat bergerak sendiri, sesuatu yang dapat menggantikan kuda. Namun pada masa itu orang-orang tidak percaya pada ide-ide seperti itu. Semua orang berkata, mengapa kita membutuhkan mobil? Kita sudah punya kuda. Tapi Carl tidak berhenti. Ia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya membangun mesin yang dapat berjalan dengan bahan bakar, bukan dengan hewan. Mesin itu kecil, berisik, dan sangat berbeda dari apapun yang pernah dilihat dunia. Tetapi mesin itu berhasil. Pada tahun 1885, Carl Benz akhirnya membangun mobil bertenaga bensin pertama di dunia. Mobil itu memiliki 3 roda, mesin kecil, dan tampak seperti sepeda yang aneh. Ia menamakannya Benz Patent Motor Wagen. Tetapi ada masalah. Tidak ada yang percaya padanya. Tidak ada yang mau membelinya. Orang-orang menertawakannya. Beberapa bahkan menyebutnya gila. Ia merasa kalah dan kemudian seseorang yang sangat istimewa muncul. Disinilah kisah ini menjadi benar-benar ajaib. Istri Carl bernama Bertha Benz bukan hanya seorang istri. Ia adalah seorang visioner, seorang yang beriman dan pahlawan sejati dalam kisah ini. Di masa ketika perempuan bahkan tidak diizinkan untuk memilih,
Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Suatu pagi di bulan Agustus 1888, tanpa memberitahu suaminya, ia membawa mobil bersama kedua putranya dan memulai perjalanan. Sebuah perjalanan yang mengubah sejarah. Ia berkendara dari Mannheim ke Pforzheim, jarak 106 km. Ini adalah perjalanan mobil jarak jauh pertama di dunia. Ia tidak memiliki peta, tidak ada mekanik yang membantunya, tidak ada pom bensin, tidak ada jalan yang dibuat untuk mobil, tetapi Bertha berani. Di sepanjang jalan, ia harus memperbaiki mobilnya sendiri. Ia menggunakan jepit rambut untuk membersihkan pipa bahan bakar yang tersumbat. Ia menggunakan jepit rambutnya untuk memperbaiki pengapian yang rusak. Ia berhenti di sebuah apotek untuk membeli bahan bakar tambahan, menjadikannya SPBU pertama dalam sejarah. Penduduk desa terkejut. Beberapa mengira ia adalah seorang penyihir. Yang lain tidak percaya bahwa seorang wanita mengendarai kuda logam. Tetapi Bertha tidak berhenti. Setelah berjam-jam, ia sampai di rumah ibunya dan mengirim telegram kepada Carl yang mengatakan mobilnya berfungsi dan dunia siap. Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan biasa. Itu adalah pesan kepada dunia dan itu berhasil. Setelah itu, orang-orang menjadi penasaran. Mereka datang untuk melihat mobil itu. Beberapa tertawa, tetapi banyak yang takjub. Dan perlahan orang-orang mulai percaya. Penjualan dimulai, pesanan datang, dan apa yang dimulai di sebuah garasi kecil di Jerman menjadi awal mula Mercedes-Benz. Tetapi perjalanan Mercedes-Benz masih jauh dari selesai. Itu baru permulaan. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam. Sementara Carl-Benz bekerja di satu bagian di Jerman. Di kota lain di Stuttgart, ada seorang jenius lain yang bernama Gottlieb Daimler. Ia memiliki mimpi yang sama dengan Carl, untuk membangun kendaraan yang menggunakan bahan bakar, bukan tenaga kuda. Namun ia ingin melaju lebih cepat, lebih kuat, dan membuat mesin untuk semua orang, bukan hanya untuk orang kaya. Pada tahun 1886 di waktu yang sama, saat Benz sedang membangun mobilnya, Daimler dan rekannya Wilhelm Maybach juga sedang mengerjakan mesin kecil. Mereka menciptakan mesin kecil dan ringan yang disebut mesin jam kakek dan memasangnya ke dalam sepeda. Menciptakan salah satu sepeda motor pertama di dunia. Kemudian, mereka menambahkan mesin tersebut ke dalam kendaraan roda 4 seperti yang dilakukan Benz. Jadi sekarang Jerman memiliki dua orang yang menciptakan masa depan transportasi secara terpisah. Selama beberapa dekade, mereka adalah saingan. Benz memiliki perusahaannya sendiri, Daimler memiliki perusahaannya sendiri. Perusahaan Daimler bernama Motorenz Schaff atau DMG, dan mereka berdua bersaing. Mereka memiliki ide yang berbeda, mesin yang berbeda, dan bahkan pelanggan yang berbeda. Tetapi sesuatu yang lain akan terjadi, sesuatu yang akan menyatukan mereka selamanya. Dan sekarang, tibalah bagian yang sangat istimewa dari cerita ini. Namanya Mercedes. Dari mana asal nama itu? Salah satu pendukung terbesar di MG adalah seorang pria bernama Emil Jelinek. Ia adalah seorang pengusaha kaya, pedagang mobil, dan seorang pria yang menyukai balap mobil. Ia biasa menjual Daimler di Perancis dan Austria. Namun, Emil memiliki satu syarat. Ia berkata kepada DMG, "Saya akan menjual mobil kamu di seluruh Eropa. Tetapi mobil itu harus dinamai sesuai nama putri saya. Nama putrinya adalah Mercedes Jelinek."
Ia berusia 11 tahun pada saat itu. Dan begitulah nama Mercedes lahir. Pada tahun 1901, DMG menciptakan mobil bernama Mercedes 35 HP. Mobil itu cantik, bertenaga, dan cepat. Mobil itu mengubah cara pembuatan mobil dengan jarak sumbu roda yang lebih panjang, mesin yang lebih kuat, dan bodi yang lebih rendah. Orang-orang menyebutnya mobil modern pertama. Mobil itu sukses besar. Semua orang mulai menyebut mobil DMG sebagai Mercedes. Dan perlahan nama itu menjadi lebih terkenal daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian terjadilah Perang Dunia Pertama, tahun 1914 hingga tahun 1918. Jerman saat itu sedang berperang. Pabrik-pabrik berhenti memproduksi produk-produk biasa. Mereka mulai membuat senjata, kendaraan militer, dan mesin untuk pesawat tempur. Benz dan Daimler DMG harus menghentikan bisnis mobil reguler mereka dan mendukung upaya perang. Mereka membuat mesin untuk tank, truk, kapal selam, dan pesawat terbang. Namun setelah perang, Jerman jadi hancur. Ekonominya porak-poranda, rakyatnya miskin, dan perusahaan-perusahaan bangkrut. Baik perusahaan Benz maupun Daimler berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahun 1926, kedua perusahaan Benz dan Company dan DMG bergabung dan menjadi Mercedes-Benz. Mereka menggabungkan nama Carl-Benz, keahlian teknik Daimler, dan Mercedes sebagai merek. Mereka siap menaklukkan dunia, dan mereka berhasil. Mobil Mercedes menjadi simbol kualitas, teknik, dan kemewahan. Tetapi sesuatu yang gelap sedang mengintai di cakrawala. Sekarang kita memasuki bagian cerita yang paling kontroversial dan menyakitkan. Pada tahun 1930-an, seorang pria bernama Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Dia memiliki rencana besar untuk membuat Jerman kuat kembali. Untuk membangun jalan, pabrik, dan senjata. Dan tebak siapa yang membantu membangun kendaraan dan mesin-mesin itu? Ya, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz menjadi salah satu pemasok utama bagi pemerintah Hitler. Mereka membuat truk militer, mesin, dan bahkan mobil untuk tentara Nazi. Bahkan Hitler sendiri sering terlihat mengendarai Mercedes-Benz 770, sebuah mobil mewah hitam besar dengan kaca anti peluru. Mobil ini kemudian dikenal sebagai mobil Hitler. Namun, keadaannya semakin buruk. Selama perang, banyak perusahaan Jerman termasuk Mercedes menggunakan kerja paksa. Artinya mereka mengambil tahanan, orang Yahudi, dan orang-orang dari negara-negara yang diduduki dan memaksa mereka bekerja di pabrik-pabrik dalam kondisi yang mengerikan. Lebih dari 40.000 orang bekerja dalam kondisi seperti itu di pabrik-pabrik Mercedes selama Perang Dunia Kedua. Bagian cerita ini menyakitkan dan kelam, tetapi penting juga untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan Mercedes-Benz kemudian mengakui hal ini, meminta maaf secara terbuka, dan membayar jutaan dolar untuk membantu para penyintas dan mendidik masyarakat tentang bagian sejarah ini. Mereka tidak menyembunyikan masa lalu mereka. Mereka bertanggung jawab. Dan itu memberi mereka rasa hormat. Jerman hancur setelah Perang Dunia Kedua. Kota-kota hancur lebur, pabrik-pabrik dibom, orang-orang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Mercedes mulai membangun kembali dari nol. Mereka menggunakan bahan apapun yang mereka miliki dan mulai membuat mobil kecil, mobil pengiriman, dan bis. Pada tahun 1954, mereka memperkenalkan mobil baru yang mengejutkan dunia. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.
dengan pintu yang terbuka seperti sayap burung. Mobil ini menjadi ikon. Dari situ Mercedes terus berkembang. Tahun demi tahun, mereka menjadi simbol kemewahan, kekuatan, kelas, dan teknik Jerman. Presiden, raja, penguasa, dan bahkan bintang Hollywood mulai menggunakan Mercedes. Dari perang menuju perdamaian, dari rasa bersalah menuju kebesaran, dari mimpi menjadi warisan global. Tetapi jalan di depan tidak mudah, karena sekarang dunia berubah dengan cepat. Mari kita selami perjalanan bagaimana Mercedes-Benz menjadi ikon kemewahan global. Bagaimana mereka melawan persaingan yang kuat dan bagaimana mereka memasuki masa depan dengan mimpi elektrifikasi. Sementara sebagian besar perusahaan fokus pada kecepatan atau penampilan, Mercedes lebih berfokus pada sesuatu yang lebih penting, yaitu keselamatan. Pada tahun 1960-an, para insinyur Mercedes-Benz mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika mobil dapat menyelamatkan nyawa, bukan hanya mengangkut orang? Dan saat itulah mereka mulai memperkenalkan fitur-fitur penyelamatan nyawa, fitur-fitur unggulan, zona benturan, desain khusus yang menyerap benturan saat terjadi kecelakaan sehingga penumpang tetap aman, sabuk pengaman. Mereka mempromosikan sabuk pengaman ketika banyak orang bahkan tidak peduli tentangnya. Mercedes adalah salah satu yang pertama memasukkan kantung udara. Mengenai sistem pengereman anti-lock atau ABS. Sistem ini membantu mobil tetap terkendali, bahkan ketika rem digunakan secara tiba-tiba. Orang-orang mulai berkata, jika kamu menginginkan mobil teraman, belilah Mercedes. Dan reputasi ini bertahan selama beberapa dekade. Pada tahun 1970-an, dunia melihat sisi lain dari Mercedes-Benz. Kemewahan, kekuatan, serta kelas. Mereka meluncurkan S-Class yang terkenal. Ini bukan hanya sebuah mobil. Ini adalah istana berjalan. Mobil ini memiliki jok kulit yang lembut, dashboard dengan sentuhan kayu, perjalanan yang nyaman, mesin yang bertenaga, kabin yang tenang, serta teknologi canggih untuk zamannya. Raja, ratu, presiden, aktor, dan CEO semuanya mulai memilih Mercedes-Benz sebagai mobil mereka. Mobil ini menjadi simbol kesuksesan di banyak negara. Orang akan berkata, kamu tahu kamu telah sukses dalam hidup ketika kamu mengendarai Mercedes. Pada tahun 1980-an, Mercedes bukan hanya merek Jerman. Ia menjadi ikon global. Mereka memasuki Amerika di mana Mercedes menjadi pilihan utama bagi bintang Hollywood dan pengusaha Wall Street. Di Timur Tengah, di mana keluarga kaya minyak membeli armada Mercedes untuk istana mereka. Di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia, Mercedes ada di mana-mana. Mereka mulai membangun pabrik di negara lain, bukan hanya di Jerman. Mereka menciptakan versi lokal mobil mereka untuk menyesuaikan dengan jalan dan iklim yang berbeda. Mereka sekarang bersaing di seluruh dunia dan menang, tetapi kemudian muncul penantang baru, yaitu BMW. Perusahaan Jerman lain yang berfokus pada mobil sport yang berorientasi pada pengemudi. Merek lain seperti Audi yang memperkenalkan desain modern dan penggerak semua roda quattro. Lexus dari Toyota yang menawarkan kemewahan Jepang dengan harga lebih rendah. Jaguar, Volvo, Cadillac, semuanya menginginkan bagian dari pasar mewah. Mercedes tidak bisa bersantai. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mulai meningkatkan mesin yang lebih cepat dan bertenaga, desain yang lebih bergaya, teknologi yang lebih canggih, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan pilihan kenyamanan yang lebih banyak. Mereka juga mulai memperluas jajaran produk mereka.
Pada awal tahun 2000-an, Mercedes bermitra dengan produsen mobil Inggris McLaren untuk membangun sebuah mobil super, Mercedes-Benz SLR McLaren. Mobil ini sangat cepat, sangat ringan, dan sangat mahal. Kombinasi teknologi balap F1 dan teknik Jerman menjadikan mobil ini menjadi ikon dengan hanya beberapa ribu unit yang diproduksi. Mobil ini diperuntukkan bagi orang-orang terkaya. Pada tahun 2010-an, Mercedes memutuskan untuk melangkah lebih tinggi lagi. Mereka meluncurkan Maybach, submerek untuk mobil super mewah. Mobil-mobil ini bahkan lebih mewah daripada S-Class, dibuat khusus untuk para miliarder, dengan fitur-fitur seperti kursi pijat, lemari es, pencahayaan ambien 64 warna, dan partisi privasi. Mercedes Maybach menjadi favorit para selebriti, seperti Jay-Z dan Beyoncé. Para bangsawan di Timur Tengah, orang-orang super kaya di Tiongkok, Rusia, dan India. Mobil ini seperti jet pribadi di atas roda. Saat ini Mercedes-Benz menyadari bahwa masa depan adalah listrik. Jadi mereka menciptakan merek baru, EQ, yang merupakan singkatan dari Electric Intelligence. Mereka meluncurkan EQS versi listrik dari S-Class, EQE versi listrik dari E-Class, dan EQB SUV listrik. Mobil-mobil ini memiliki dashboard digital besar, asisten suara, fitur Hey Mercedes, pengisian daya cepat, masa pakai baterai yang lama, dan pengoperasian yang sangat senyap. Mercedes berinvestasi miliaran dolar untuk menciptakan pabrik khusus listrik, produksi energi bersih, dan teknologi AI tingkat lanjut. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka menjadi sepenuhnya listrik pada tahun 2030. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa Mercedes-Benz bertahan selama lebih dari 100 tahun? Mengapa merek ini menjadi lebih terpercaya daripada Samsung, Hyundai, dan bahkan raksasa teknologi? Inilah rahasianya. Mereka terus berbenah, tidak pernah puas. Mereka belajar dari kesalahan mereka. Mereka menghadapi masa lalu mereka yang kelam. Mereka percaya pada kualitas. Mereka tidak pernah hanya mengejar keuntungan. Mereka memahami audiens mereka. Mereka bergerak mengikuti perkembangan zaman, dari bahan bakar konvensional ke hibrida hingga listrik. Mengapa para pemimpin dunia, raja, miliarder, dan bahkan agen rahasia dalam film memilih Mercedes-Benz? Ada alasan mengapa ketika seorang presiden mengunjungi negara lain, seorang pengusaha memasuki hotel bintang 5, atau bahkan ketika James Bond memilih kendaraan dalam beberapa film. Mobil yang menunggu di luar seringkali adalah Mercedes-Benz. Karena itu mengatakan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata. Saya telah tiba, saya dihormati, saya hanya mempercayai yang terbaik. Berikut beberapa contoh nyata. Nelson Mandela dan Mercedes 500 SE-nya. Setelah dibebaskan dari penjara selama 27 tahun, pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela menjadi simbol perdamaian dan pengampunan global. Dan ketika ia menjadi presiden, rakyat Afrika Selatan membuatkan Mercedes-Benz 500 SE untuknya secara manual. Lebih dari 60 pekerja di pabrik Mercedes-Benz di East London, Afrika Selatan bekerja sama untuk membuat mobil khusus untuknya. Dan mereka tidak menggunakan mesin. Mereka membangunnya sepenuhnya dengan tangan untuk menghormatinya. Mobil ini bukan buatan Mercedes. Mobil ini dibuat oleh rakyat untuk pria yang membawa perdamaian ke negara lain. Ini lebih dari sekedar mobil. Ini adalah simbol harapan. Pada tahun 1994,
Putri Diana, salah satu tokoh yang paling dicintai dalam sejarah, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh bangsawan Inggris lainnya. Ia mulai mengendarai Mercedes-Benz S280. Hal itu mengejutkan media Inggris karena bangsawan diharapkan hanya mengendarai merek Inggris seperti Rolls-Royce atau Jaguar. Tetapi Diana memilih Mercedes karena ia menyukai keamanan. Ia menyukai kenyamanan, ia menyukai kebebasan. Tetapi karena tekanan, ia harus mengembalikan mobil tersebut. Namun demikian, hal itu menunjukkan kepada dunia bahwa Mercedes bukan hanya untuk kekuatan, itu juga untuk perlindungan. Shah Rukh Khan, Raja Bollywood, pernah berbagi dalam sebuah wawancara, "Saya biasa melihat pria-pria besar di mobil-mobil besar, dan bermimpi bahwa mungkin suatu hari nanti saya akan memilikinya." Saat ini, Mercedes Maybach S580 miliknya adalah salah satu mobil paling mewah di India. Perjalanan ini dari seorang anak laki-laki kelas menengah di Delhi hingga menjadi seorang pria yang duduk di dalam Maybach. Bukan hanya tentang kekuasaan, ini tentang bagaimana sebuah mobil menjadi bagian dari kisah hidup kamu. Sekarang inilah yang benar-benar membuat Mercedes begitu kuat. Mobil ini tidak hanya dicintai oleh raja dan selebriti. Mobil ini dipercaya oleh keluarga, pengemudi taksi, dokter, dan orang-orang biasa yang percaya pada satu hal, keamanan dan kepercayaan. Pada tahun 2012, seorang ayah di Jerman mengendarai C-Class-nya dengan dua anak kecilnya di kursi belakang. Mereka sedang menuju pesta ulang tahun. Tiba-tiba sebuah truk yang datang dari arah berlawanan kehilangan kendali dan menabrak mobil mereka. Mobil itu hancur, bagian depan hancur, dan orang-orang mengira tidak ada yang bisa selamat dari kecelakaan seperti itu. Tetapi ketika tim penyelamat tiba, ketiganya masih hidup. Mengapa? Karena mobil tersebut memiliki airbag samping, zona benturan, baja yang diperkuat, perlindungan kursi anak, dan strukturnya tetap kuat. Ketika sang ayah keluar sambil menggendong anak-anaknya yang menangis, ia menatap mobil itu dan menangis. Tetapi bukan karena kesakitan. Ia menangis karena menyadari Mercedes telah menyelamatkannya. Pada tahun 2016, Mercedes meluncurkan sistem bernama MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Ini adalah asisten suara bertenaga AI yang terintegrasi ke dalam mobil. Sekarang kamu bisa berkata, "Hai Mercedes, aku kedinginan." Dan mobil akan menaikkan suhu. "Hai Mercedes, antarkan aku ke pom bensin terdekat." Dan mobil akan memandu kamu. Mercedes kini sedang mengerjakan mobil terbang dengan Volocopter mitra Mercedes. Mobil otonom yang menggunakan AI dan GPS satelit. Kursi biometrik yang memeriksa tingkat stres kamu. Pabrik ramah lingkungan yang menghasilkan nol karbon. Dan mobil yang bahkan dapat memproyeksikan film di kaca depan. Mereka menciptakan mobil yang bukan hanya alat transportasi. Mereka adalah pesawat ruang angkasa untuk dunia modern. Logo Mercedes berupa bintang berujung 3 di dalam lingkaran. Terlihat sederhana, tetapi ini adalah salah satu simbol merek paling kuat di dunia. 3 titik menggambarkan 3 dunia, darat, udara, laut. Ketika logo itu dibuat, Daimler, salah satu pendiri aslinya, mengatakan, "Mesin saya akan menguasai darat, udara, dan laut." Itu bukan hanya mimpi, itu adalah janji. Dan hari ini, Mercedes membuat mobil mewah untuk darat. Mereka telah bermitra dalam pesawat terbang dan helikopter untuk udara, dan bahkan mesin kapal untuk laut. Nilai bersih grup Mercedes-Benz diperkirakan 100 hingga 120 miliar US dollar. Mereka termasuk dalam 10 merek mobil paling berharga di dunia, bersaing dengan nama-nama seperti Toyota, Tesla, dan BMW.
Tetapi yang lebih penting daripada uang, mereka kaya akan kepercayaan, loyalitas, dan reputasi. Setiap nama besar memiliki masa lalu, dan Mercedes tidak lari dari masa lalu mereka. Mereka menerima, meminta maaf, dan mendidik. Selama Perang Dunia Kedua, pabrik Mercedes digunakan oleh pemerintah Nazi. Mereka juga menggunakan kerja paksa, tahanan, dan korban perang untuk membangun mesin dan kendaraan. Dan ini adalah kebenaran yang kelam. Tetapi tidak seperti banyak perusahaan, Mercedes secara terbuka meminta maaf, menyumbangkan jutaan dolar kepada dana penyintas Holocaust, membangun monumen di dalam pabrik mereka, dan membagikan semua catatan sejarah dengan transparan. Mereka mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak berarti apa-apa tanpa kemanusiaan. Berikut beberapa kata-kata yang kuat dari Mercedes selama bertahun-tahun. Yang terbaik atau tidak sama sekali. Keselamatan bukan hanya teknologi, itu adalah tanggung jawab. Kemewahan bukan tentang harga, itu tentang bagaimana perasaan kamu. Dan yang terbaik, saya tidak menjual mobil, saya menciptakan emosi.